berjalannya organisasi ini tergantung ketua, bagaimana ketua menjalankannya gitu. Maka jangan sampai tanamkan prinsip di dalam diri kita sebagai ketua, maslahatul ammah muqaddamun maslahatul khassah. Jadi maslahatan semua atau kemaslahatan menyeluruh ini didahulukan daripada maslahatannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong nih wong. Ya, salam satu jiwa untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita sudah kedatangan tamu ini ya teman-teman ya. Siapakah dia? Mari kita sidak lebih lanjut ya. Selamat malam Mas Rijal ya. Apa kabar? Baik ya Mas ya? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman Mas. Biar teman-teman juga kenal siapa Mas Rijal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Rafiuddin. Saya dari Serono, teman-teman. Desa Sukonatar. Oh ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, Mas Rijal ini adalah ketua umum PAC Ibnu Serono. Nah, ini orang yang spesial banget ini. Jadi kali ini saya dengan Mas Rijal itu mau tanya-tanya ya, mau bikin video bareng sekaligus saya mau nanya-tanya maksudnya gitu. Nah, padahal janjiannya saya mau sidak ke rumahnya, tapi berhubung jadwalnya itu nggak ada, Mas Rijal nggak serantanan langsung datang ke sini ya. Ini kan malah saya jadinya nggak enak ini teman-teman. Tuh, malah jadinya video kita kali ini malah podcast ini malah ya. Bukan grebek malah ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa ya Mas, kita bisa meluangkan waktu untuk bikin video akhirnya. Alhamdulillah ya. Tadi sudah diketahui ya bahwasanya Mas Rijal ini adalah berlatar belakang sebagai ketua PAC Ibnu Serono. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini Mas untuk panjenengan nih Mas ya, agar teman-teman juga tahu ya. Siap. Ya. Ibnu itu apa sih Mas ya? Biar teman-teman tahu ya. Maksudnya Mas Rijal sebagai ketua Ibnu lah. Ibnu itu apa gitu loh. Ibnu itu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Tolha Mansur pada tanggal 24 Februari 1955. Terus Ibnu sendiri itu ranahnya bagaimana sih Mas? Ranahnya maksudnya kegiatannya atau apalah gitu. Gini, Ibnu itu merupakan badan otonom dari bapak-bapaknya yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sendiri didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Di situ ada Kiai Haji Wahbasullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, dan ulama-ulama sepuh lainnya yang mendapat restu dari Kiai Haji Khalil Bangkalan. Nah, jadi gitu. Nah, Ibnu sendiri merupakan badan otonom yang menaungi para pelajar NU. Di zaman dulu belum ada perkumpulan atau wadah yang menaungi pelajar-pelajar NU. Nah, dari situ ada inisiatif dari Kiai Haji Tolha Mansur mengumpulkan para pelajar dan dibuatkan wadah yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sebelumnya bukan Ikatan Pelajar, melainkan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Putra Nahdlatul Ulama gitu ya. Dengan IPP Ikatan Pelajar Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Oh ya. Oh gitu. Wah,
saya kok jadi minder ini Mas ya. Aduh. Soalnya saya itu ngaku NU tapi malah nggak tahu sejarah NU secara detail seperti Mas Rijal ini. Aduh, ini bagaimana ini teman-teman ya? Ini perlu dikasih pendidikan lanjutan mengenai sejarah NU ini ya. Wah, oh jadi seperti itu ya teman-teman. Bahwasanya Ibnu itu adalah wadah bagi pelajar atau anak-anaknya orang-orang NU ya Mas ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau namanya pelajar berarti itu ranahnya apa cuma untuk anak setingkat pelajar kayak SMP, SMA, apakah seperti itu atau lebih umum lagi Mas? Misal saya yang masih kuliah apakah bisa ikut di Ibnu gitu loh Mas? Ya, jadi Ibnu itu adalah organisasi apa? Umur. Oh, Ya bisa dikatakan usia, artinya mulai dari 13 tahun sampai 27 tahun itu bisa dikatakan pelajar. Nah, dalam hal ini ketika sudah perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi itu ketika masih berusia di bawah 27 tahun itu bisa dikatakan masih Ibnu. oh gitu. Jadi ini info yang menarik ini teman-teman. Ternyata di Ibnu itu batasan usia sampai 27 tahun ya Mas ya. Nah, sekarang saya umurnya masih 22. Berarti bisa ya ikut di Ibnu ya. Bisa. Oh gitu teman-teman. Nah, ini agak sedikit bersinggungan nih Mas ya. Agak sedikit bersinggungan bahwasanya kalau di kampus itu kan juga ada organisasi yang mana di bawah naungan NU juga ya, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, itu kira-kira kan Mas apa setingkat mahasiswa kan sudah ada wadahnya sendiri, tapi kenapa kok masih bisa ikut di Ibnu gitu loh Mas? Ini perlu menjadi wawasan kita, bahwasanya di Ibnu itu ada namanya komisariat. Nah, komisariat ini menampung bagi mereka yang siswa atau masa pendidikan. Dalam artian masa pendidikan ini santri di pondok, terus siswa di sekolahan dan mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, namanya kalau di Ibnu namanya pimpinan komisariat. Nah, ketika di pondok namanya PKPP, pimpinan komisariat pondok pesantren. Di sekolah namanya PK, pimpinan komisariat, dan di perguruan tinggi namanya pimpinan komisariat perguruan tinggi. Nah, ketika sudah ada PKPT di ranah mahasiswa, maka kita sebagai warga NU di organisasi PMI juga warga NU kalau bisa berjalan dengan bareng-bareng gitu. Oh gitu ya. Oh jadi tahu sekarang saya itu Mas. Terus Mas Rijal tadi yang saya ketahui kan sebagai ketua PAC Ibnu Srono. PAC itu apa sih Mas kepanjangannya PAC? PAC itu adalah pimpinan anak cabang. Jadi ketika berbicara Ibnu maka itu ada tingkatannya mulai dari desa, kecamatan, terus kabupaten, provinsi sampai pusat, yaitu menaungi semua semua kader ya. Kalau dari desa namanya pimpinan ranting, di kecamatan namanya pimpinan anak cabang, di kabupaten namanya pimpinan cabang, di provinsi namanya pimpinan wilayah, di di Indonesia, di negara itu namanya pimpinan pusat. Nah, pusatnya ini berada di Jakarta gitu. Wah, jadi banyak sekali ya Mas ya, kayak runtut banget mulai dari desa sampai pusat sampai nasional ya. Wah, kalau bahkan ada sampai pimpinan anak ranting. Oh, dusun. Pimpinan anak ranting untuk dusun. Pimpinan anak ranting. Keren ya. Tadi kan saya sedikit tertarik ini Mas ya di Ibnu ya, maksudnya gini. Tujuan utamanya dari Ibnu itu kalau boleh tahu itu apa sih Mas? Tujuan utamanya sehingga apa itu
runtut banget gitu loh strukturalnya itu. Kalau sepemahaman saya itu tujuannya untuk membangkai generasi muda NU, khususnya di ranah pelajar, dari paham-paham yang radikalisme. Artinya radikalisme ini condong terlalu ekstrim terhadap agama itu sendiri. Bahkan ya. orang-orang tersebut, orang raya itu daripada radikalisme mengatakan bahwasanya semua orang atau semua golongan yang tidak sepaham dengan saya maka mereka sesat. Tuh. Makanya di NU diajarkan supaya ada tasamu, tawasud, ta'adud, sama tawazun. Tasamu yang toleran. Maka ada yang mengistilahkan aswaja itu kan asal wajar-wajar saja. Artinya tidak condong ke kanan, radikalisme tidak condong ke kiri, liberalisme seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya mengenai tujuan dari Ibnu itu sendiri, dari Mas Rijal ya. Ini sangat menarik sekali. Kita bisa kedatangan tamu ya, tamu spesial ya, ketua PAC langsung ya. Jadi konten kita agak sedikit berbobot ya. Biasanya kontennya agak nyeleneh gimana gitu. Tapi kali ini kita bisa sharing ya, sharing ilmu dalam sebuah organisasi ya. Terus tadi nih Mas ya, panjenengan kan sebagai ketuanya ya, pasti adalah atau kesannya atau suasana dalam menjalankan organisasi itu bisa Masnya bisa ceritakan gimana cara menjalankan organisasi, apakah ada kendala ataupun lancar-lancar saja gitu. Iya, kalau namanya kendala itu ya mesti ada. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin menjalani semua itu dengan tanggung jawab. Maksudnya ada apa namanya, ini namanya makolah, nggak tahu makolah apa ya. Atas soroful imam ala ro'iyati mamnutun bil maslahah. Jadi keputusan seorang pemimpin atas anggotanya atau atas rakyatnya itu harus bermaslahat. Bermaslahat ini apa ya? Bermaslahat, mereka semua ini harus kita rangkul sama-sama, kita rangkul bareng. Ketika ada satu susah, ya satu susah, yang lain harus merasakan susah. Paham. Jadi ya. Berjalannya organisasi ini tergantung ketua, bagaimana ketua menjalankannya itu. Maka jangan sampai tanamkan prinsip di dalam diri kita sebagai ketua, maslahatul ammah muqaddamun maslahatul khassah. Jadi maslahatan semua atau kemaslahatan menyeluruh ini didahulukan daripada maslahatannya sendiri. Ya. Yes, luar biasa teman-teman ya makolahnya dari yang disampaikan Mas Rijal ini ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini ya. Nah Mas, ini saya kepingin tahu ini lebih lanjut. Untuk kegiatan Ibnu PAC Serono itu apa saja sih Mas itu? Kalau kegiatan yang pertama kemarin itu membantu Bu Ityah. Bu Ityah siapa ya? Ini adalah orang yang ditinggal oleh suaminya dan diasingkan oleh keluarganya. Gitu. Tapi orang sekitarnya itu masih peduli dengannya dengan memberikan rumah atau tempat tinggal, tapi rumah tersebut tidak layak pakai. Gitu. Maka kami berinisiatif dari pengurusan dan teman-teman yang lain membantu dengan cara kerjasama dengan terminal sedekah. Nah, kita mentasarufkan sebagian harta kita dengan bentuk itu sembako. Terus dari terminal sedekah ada yang dari berupa uang, berupa sembako dan sebagainya. Kita sama-sama terjun, kita donasikan. Alhamdulillah terkumpul sekitar 6 juta berapa. Wah, luar biasa. Terus kita ngadakan makesta. Jadi di Ibnu itu ketika sah atau resmi ya Mas. Resminya ketika masuk Ibnu itu harus makesta. Makesta itu adalah
masa kesetiaan anggota. Oh. Jadi selama 2 hari 1 malam kita diberi atau dijejeli materi terkait dengan aswaja, KNU-an, keibnuan, keindonesiaan, keorganisasian, tradisi amalia warga NU. Nah, itu semua kita konsumsi supaya menjadi diri kita menjadi anggota IPNU yang benar memang setia kepada organisasi itu. Nah, ketika sudah mangkesta di IPNU ini ada namanya lakmut, latihan kader muda. Nah, jadi tingkatan yang kedua ini lakmut yang di dalamnya banyak sekali materi-materi mulai aswaja, KNU-an, sampai analisis gender, sampai kajian gender itu sendiri, sampai persidangan, semua itu dibahas. Nah, terus ada lagi namanya lakut, latihan kader utama. Latihan kader utama ini outputnya dari lakut ini adalah seorang pemimpin yang mana jadi pemimpin, ada yang jadi pemimpin PW, pemimpin PC, bahkan sampai pemimpin pusat gitu. Nanti ada lagi namanya latihan instruktur. Nah, latihan instruktur ini dicetak supaya kita menjadi instruktur yang handal dan mengawal makesta, pramakesta, pasca makesta, bahkan sampai lakmut. Kader itu memang dikawal betul oleh seorang instruktur itu. Wah, ya itu tadi teman-teman ya, tadi sudah dijelaskan ya berbagai jenjang pengkaderan ya Mas ya. Pengkaderan, jenjang pendidikannya loh ternyata juga ada di IPNU itu. Wah, luar biasa ini ya. Terus ini Mas, yang namanya organisasi kan pasti ya antara lain kan mencari anggota tuh Mas ya. Terus untuk PAC sendiri, PAC Serono ya, itu gimana sih cara menggait anggota atau promosi lah kasarannya ya. Kalau di sekolahan-sekolahan kan ya misal habis lulus SMP ya, kita kan bingung mau kemana ya. Kita kan tahu sekolah ini kan akibat dari promosi seperti brosur ataupun banner ya. Mungkin di Serono sendiri itu gimana sih Mas IPNU-nya cara mencari anggota itu? Kita melakukan sosialisasi. Jadi kemarin kita melakukan sosialisasi di Parijata Kulon. Di sana kita mensosialisasikan apa itu IPNU dan bagaimana proses di IPNU itu gimana. Jadi ketika jenengan semua, anda semua ketika bingung mau ikut organisasi, maka ikutlah bersama kami di IPNU. Siap. Ini khusus akhwat, akhwat laki-laki ya. Nah, kalau ikhwat apa? Ukti. Kalau ukti mungkin lebih ke IPP-nya. Oh, gitu. IPP ya. Tadi IPNU, IPP itu perbedaannya apa sih Mas? Nah, kalau IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau IPPNU Ikatan Pelajar Putri. Oh, gitu ya. Jadi wadahnya beda-beda ya. Beda-beda. Jadi biar nggak bareng tak Mas, atau biar nggak. Jadi kalau di gimana itu? Antara banom laki-laki sama perempuan sendiri-sendiri. Kalau di laki-laki mulai dari pelajar IPNU, IPPNU untuk perempuan. Kalau jenjang selanjutnya ada Ansor, yang laki-laki, yang perempuan ada yang namanya Fatayat. Terus perempuan masuk muslimat, setelah pasca Fatayat muslimat. Kalau di laki-lakinya masuk ke NU-nya sendiri. Gitu. Pengurus ranting, pengurus MWC kan. MWC ini adalah Majelis Wakil Cabang. Kaki tangannya pimpinan cabang. Gitu ya. Hampir sama lah ya kayak sistem pondok pesantren ya Mas ya. Jadi laki-laki dan perempuan dipisah ya. Tapi tetap satu tujuan ya Mas ya, satu tujuan ya. Ya. Terus ya tadi mengenai menggait anggota itu kan dari cara sosialisasi ya. Selain sosialisasi itu dengan apa sih Mas? Dengan melakukan kegiatan. Kegiatan. Kita menggait kader itu kita mencari apa yang tren sekarang. Contoh Mobile Legends. Kita adakan Mobile Legends, terus
kita apa kita guide sebagaimana ini loh Ibnu itu bukan se ekstrim orang-orang lihat. Tuh, Ibnu itu enak seperti makanan lain, makanan itu hamburger. Yang ketika kita memakannya kita akan merasa apa namanya itu ketagihan. Nah ketika kita sudah ketagihan bentar. Ini kan tadi agak miss ya, guyu aku mau. Dan ini teman-teman yang terakhir, pertanyaan terakhir ini ya. Bukan pertanyaan sih, mungkin statement dari Closing Mas ceremony. Rijal ya, closingnya ya. Ini Mas Rijal bisa ngasih pesannya untuk kaum muda, terutama kaum pelajar, mungkin bisa diajak bareng-bareng, ayo ikut di Ibnu ya. Ibnu nggak keren mungkin ya gitu ya. Ibnu gak dipek mantu. Gak dipek mantu. Slogan Iya. dari saya. Oh, slogan dari Panjenengan, mantap. Ya, mungkin bisa disampaikan Mas. Terus ajakannya itu ya. Untuk Anda semua yang menonton channelnya Sam Rizky, Siap. saya saya sarankan kepada Anda semua jangan sampai salah memilih organisasi. Artinya salah memilih organisasi, jadi kita yang dahulunya melakukan tradisi kayak tahlil, kayak ibadah sunnah yang lainnya, ketika ikut organisasi tersebut, tradisi yang kita dulu jalankan itu disesatkan oleh kita sendiri karena dampak ikut organisasi yang tidak jelas seperti itu. Oh ya. Nah, harapan saya ikutlah organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, dalam hal ini saya sendiri sudah bergabung sejak dulu, ya belum lama tapi sudah merasakan manfaatnya itu kayak gimana. Tuh. Nah, Mbah Hasim Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dawuh bahwasanya barang siapa yang mau mengurusi NU saya anggap menjadi santriku. Dan barang siapa yang menjadi santriku, siapa saja yang menjadi santriku, saya doakan anak istrinya atau anak keturunannya ini husnul khotimah. Jadi doa seorang wali ini gak ada hijab, langsung tembus. Nah saya pribadi sebagai orang kasarnya ngomong, ini orang nggak tahu apa-apa, harus gondolan sarungnya kiai. Dalam artian gondolan sarung kiai, manut ning kiai. Kiai kita sudah mengajarkan kita, yang mana tidak sembarangan beliau-beliau ini mengajarkan, pasti itu ada dalilnya. Tuh. Jadi jangan sampai salah organisasi. Nah, dampak dari itu kita sebagai pelajar NU harus mengurip-nguripi NU, supaya kita diakui jadi santrinya Kiai Hasyim atau muassis pendiri NU itu sendiri. Wah, jujur ya Mas ya, jujur merinding bener ya. Waduh. Merinding ketika Mas Rijal tadi terakhir ini loh ya, mengenai seperti apa dijelaskan barang siapa sudah jujur tiba-tiba merinding gitu. Ya itu saja teman-teman ya perjumpaan kali ini. Jadi pesan dari Mas Rijal itu sekaligus mengakhiri pertemuan kita, sekaligus juga mengakhiri video kita kali ini ya. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau video ini, jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe teman-teman bisa membangun atau membuat channel ini untuk terus berkarya. Oke, saya Sam Rizky dan ini Mas Rijal. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam wong niwo. Ya, terima kasih Mas Rijal ya. Ya, terima kasih. Ya, siap. Serewer.